Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Ada beberapa materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Yang pertama, makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, hikmah iman kepada hari akhir, dan menerapkan perilaku yang mulia. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tidak terasa di saat-saat yang sekarang ini ya, ketika masa pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir, kita belum bisa bertatap muka di sekolah. Tapi kita coba renungkan, mengapa kita ada hidup di dunia ini? Sebenarnya apa tujuan hidup kita? Kemana kita akan mati kemana kita akan pergi setelah mati? Dan apakah kita sadar bahwasanya hari kiamat itu sudah dekat? Coba renungkan, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Setelah mati kita akan pergi kemana? Ingatlah dan renungkan, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan sampai titik akhir kehidupannya. Begitu pula dengan dunia ini, suatu saat kelak pasti akan sampai kepada titik akhir. Hari itulah yang dinamakan dengan hari kiamat. Semua makhluk yang pernah hidup di dunia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian pula manusia. Maka dari itu kita wajib mempercayai datangnya hari kiamat. Kita sadar bahwa dunia ini telah memasuki fase akhir zaman. Kita sadar bahwa usia kita tidak tahu besok atau lusa akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kita sering lupa, terkadang kita masih terlena dengan indahnya dunia ini, dan sering kita melupakan tentang adanya kematian. Perlu kalian ketahui, kiamat sugro atau kiamat kecil itu salah satunya adalah kematian, bencana alam dan lain sebagainya. Bencana alam yang sering ya akhir-akhir ini sering seperti banjir, tsunami, gunung meletus, sudah sering terjadi di negara kita khususnya. Dan salah satu kiamat kecil yang akan kita alami yaitu kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati, termasuk pula dunia ini. Suatu saat kelak, entah tahun depan, entah berapa ratus tahun, entah puluh tahun, entah berapa tahun lagi, akan mengalami masa hancur yang dinamakan dengan hari kiamat. Kita wajib mempercayai tentang adanya kiamat. Ada dalilnya jelas di surat Al-Jadalah ayat 1-8. Berbicara tentang hari akhir, kita harus mengetahui definisi atau arti dari hari akhir atau kiamat. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi. Kita harus percaya dalam hati bahwa bumi yang sedang kita singgahi ini suatu saat akan hancur, dan setelah hancur kita akan kembali pada sebuah zaman, sebuah waktu yang akan abadi. Itulah yang dinamakan akhirat. Jelas dalam surat Al-Imran ayat 185, dalil tentang kematian sudah jelas.
Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sayangnya kita sering terlena sehingga melupakan tempat berpulangnya kita nanti. Ad-dunya mata'ul ghurur, dunia itu hiasan semata. Kembali kepada pembahasan. Setelah manusia meninggal, kita akan memasuki sebuah alam yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Dalam alam kubur, manusia itu terbagi dua. Ada yang mendapat nikmat kubur, ada juga yang mendapat siksa kubur, tergantung pada amalnya sewaktu di dunia. Orang-orang yang memperoleh nikmat kubur jelas, yaitu orang-orang yang mukmin dan saleh. Sedangkan sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah akan mendapatkan neraka atau siksa kubur. Anak-anak sekalian, tanda-tanda kiamat itu ada banyak. Namun dalam hal ini, dalam kesempatan Bapak akan menerangkan beberapa saja. Yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Apa maksudnya? Ketika dunia akan kiamat atau akhir zaman akan datang, itu seorang ibu itu akan dijadikan pembantu oleh anak, berani memerintah ibu. Yang kedua, para pengembala yang bersaing dengan gedung-gedungnya yang tinggi, lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya perilaku minuman keras, waktu akan terasa pendek, munculnya Dajjal dan terbitnya matahari dari arah barat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak mengalami fase tanda-tanda kiamat tersebut. Setelah kiamat, kita akan menghadapi fase-fase setelah kiamat. Di antaranya yang pertama tadi Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan dari alam kubur. Setelah sangkakala malaikat Israfil tiup, maka seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Dan pada saat itu manusia akan kembali bangkit dengan keadaan yang bermacam-macam tergantung amal-amal. Setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan di sebuah tempat yang dinamakan padang mahsyar, dan di sanalah yaumul hisab atau hari perhitungan amal. Hisab adalah perhitungan semua amal manusia yang dilakukan selama hidupnya di dunia. Dan di saat itu pula kita akan mengalami yaumul mizan atau hari penimbangan amal. Saat itu kita tidak akan bisa lari, kita tidak akan bisa berdusta, karena kaki kita, tangan kita, mata kita seluruhnya akan bersaksi tentang amal apa yang kita perbuat sewaktu di dunia. Apakah amal kita itu akan berat pada kebaikan, ataukah amal kita itu akan berat pada keburukan? Di sanalah saatnya hari penimbangan dan penentuan bahwasanya kita akan dikembalikan di dunia, di akhirat itu pada surga atau neraka. Dalam surat Al-Zalzalah dan soal mukmin jelas dalilnya, sudah jelas pada hari itu tiap-tiap jiwa diberi balasan dan diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Setelah amal perbuatan manusia dihitung dan ditimbang dengan teliti, tibalah saat terakhir, yaitu keputusan Allah untuk memberikan balasan. Inilah yang disebut dengan Yaumul Jaza atau Yaumul Fasl, hari putus. Kita akan diberikan buku catatan. Nanti kita akan melihat apakah buku catatan amal kita akan lebih berat kepada kebaikan atau lebih berat kepada keburukan. Di sanalah kita akan memasuki fase yang terakhir, yaitu apakah surga ataupun neraka. Di antaranya itu ada kehidupan surga dan neraka. Setelah kita melintas di sebuah jembatan yang bernama Shiratal Mustaqim, inilah tempat berpulangnya manusia. Surga
adalah tempat yang dipenuhi oleh berbagai macam kenikmatan. Tempat tersebut disediakan Allah untuk para hamba yang berbakti dan taat padanya. Keistimewaan dan kenikmatan yang ada dalam surga akan digambarkan oleh Allah dalam hadis. Sebuah hadis qudsi mengatakan, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Yang jelas, kenikmatan surga tidak akan ada satu orang pun manusia yang bisa mengatakannya, membayangkannya, ataupun mendapatkannya. Karena apapun kenikmatan yang Bapak ceritakan tidak akan mampu mewakili nikmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat itulah yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua kembali nanti di akhirat masuk pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, surga Allah ada 7 ya. Nah, ini insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas 7 tingkatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbatasnya waktu, pada kesempatan kali ini Bapak selintas saja. Kita lanjut dengan tempat berpulangnya manusia yang kedua, yaitu neraka. Neraka adalah tempat siksaan dan menjadi balasan bagi orang-orang yang membuat dosa dan kesalahan. Neraka tempat yang disediakan Allah untuk menyiksa iblis, setan, jin, dan manusia yang membangkang terhadap keuntungannya sebagai pembalasan yang setimpal. Maka jelas manusia yang membangkang terhadap perintah Allah, manusia yang tidak pernah beribadah kepada Allah, manusia yang semasa hidupnya tidak pernah taat, tidak pernah beribadah, dan tidak suka berbuat soleh, maka manusia tersebut akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 54. Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memahan pohon jakum dan akan memenuhi perut dengannya. Sesudah itu kamu akan minum air yang sangat panas. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.